Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Ripka Karepu dari Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Amurang, Kelurahan Raniapo. Saya adalah mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ner Tovan Hrame, SOR, MPD. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu sejarah singkat demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Dalam sejarahnya, konsep demokrasi pertama kali dipraktikkan di negara atau kota Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu, seluruh warga Athena berkumpul untuk membahas dan memutuskan masalah politik. Namun, demokrasi ini hanya melibatkan warga laki-laki dewasa saja, tidak termasuk perempuan, budak, dan pendatang. Seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi terus berkembang dan mengalami transformasi. Pada abad pertengahan, gagasan demokrasi sempat redup di bawah dominasi sistem monarki dan feodal. Namun, pada era pencerahan di abad ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kedaulatan rakyat mulai berkembang kembali. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menjadi momen penting dalam perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Pada abad ke-20, demokrasi semakin menyebar ke seluruh dunia, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Saat ini, lebih dari setengah penduduk dunia hidup di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menjadi fondasi bagi terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana suara rakyat dan aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan politik. Di era modern ini, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari setengah negara di dunia saat ini menerapkan sistem demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam demokrasi, yaitu pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dan persetujuan rakyat. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas
dan adil. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas, adil, dan transparan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan penindasan. Yang keempat, persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Yang kelima, pemisahan kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang demokrasi. Sekian dan terima kasih.